Dia tidak ingin pergi. Bab 455. Carson terlihat sangat tampan pada saat tersenyum. Arila tidak tahu harus menggunakan kata apa untuk mendeskripsikan senyuman Carson. Jika benar-benar memaksa dia untuk memberikan satu kata yang menggambarkan senyuman Carson, maka dia sudah pasti akan menggunakan barang yang sangat berharga untuk menggambarkan senyuman Carson. Pada saat pertama kali dia mengenal Carson, Carson sangatlah jarang tersenyum. Pada saat tersenyum, dia hanya menggerakkan sedikit sudut bibirnya, membuat orang tidak tahu apakah sebenarnya dia sedang tersenyum. Dalam waktu yang panjang, Arila mengira jika Carson adalah orang yang sangat serius dan tidak suka tersenyum, bahkan menganggap jika dia tidak bisa tersenyum. Kemudian dia baru mengetahui jika beban yang dia tanggung sangatlah berat. Dia sudah terbiasa menggunakan ekspresi yang dingin untuk mengatasi segalanya. Tetapi pada saat dia melepaskan topengnya, dia hanyalah seorang anak kecil. Seseorang yang pada waktu sakit takut meminum obat. Anak kecil yang takut disuntik oleh jarum. Ada saatnya Carson menjadi sangat kekanakan. Ada saatnya merasa cemburu dengan Hansel. Takut jika anak perempuannya bertumbuh dewasa. Takut jika anaknya dibawa kabur oleh Hansel. Bisa tertawa, bisa marah, ada kalanya bisa kekanakan. Carson yang seperti ini barulah Carson yang sesungguhnya. Arila sangat berusaha membuat Carsonnya tetap menjadi dirinya sendiri, mempertahankan wujud aslinya. Arila selalu berusaha untuk menjadi istri yang baik. Di belakang Carson akan mendukungnya, memberikan dia tenaga. Tetapi mau dia seberusaha apapun, Arila tetap tidak memiliki cara untuk menyemangati Carson. Tidak bisa menjadi istri sesuai dengan imajinasinya. Arila, aku berkata denganmu, bisakah kamu sekali saja mengingatnya baik-baik? Carson berkata dengan sangat marah, seakan-akan ingin melemparkan wanita bodoh ini jatuh ke dalam mulut ikan hiu. Semua perkataan yang pernah kamu katakan kepadaku, aku selalu mengingatnya, mengingat dengan sangat jelas. Aku sama sekali tidak pernah melupakannya, kata Arila. Mungkin dikarenakan pengetahuan Arila yang sudah buram, perkataan Arila semakin lama semakin banyak. Membuat Arila memiliki kenangan yang begitu mendalam adalah pada saat hari kedua setelah mereka menikah. Carson berkata dengannya, tidak peduli akan terjadi hal apapun, kita berdua akan melewati hari dengan baik. Tidak akan begitu mudah mengucapkan kata berpisah. Mulai dari sana, Carson berusaha menjadi suami yang baik. Pada saat Arila membutuhkannya, dia selalu bisa muncul di hadapan Arila, memberikan semangat yang besar untuknya. Dahulu, pada saat bisnis sedang dibangun, ada orang yang mencari masalah dengan Arila. Carson memberitahu Arila jika orang yang berada di belakangnya adalah presiden. Pada saat Evander mencarinya, dia dengan segera muncul di samping Arila, menggunakan gerakan memberitahu orang itu jika Carson adalah suami dari Arila. Dia tidak hanya pernah sekali mengatakannya kepada Arila bahwa Carson adalah suaminya, merupakan seseorang yang bisa dia andalkan tanpa perlu imbalan sedikit pun. Carson tidak tahu jika karena Carson sangat baik terhadapnya, orang yang sangat baik selain ibunya, barulah Arila berusaha sekuat tenaga untuk memperlakukan Carson dengan baik, tidak mau membuat Carson melakukan banyak hal demi dirinya. Arila tidak bersedia untuk berbicara, maka Carson hanya bisa turun tangan langsung untuk memeriksanya. Dia menyapukan pandangannya, melihat jika terdapat 2 lingkaran hitam pada kulit kaki Arila. Carson mengangkat kaki Arila, dengan cepat memeriksa lukanya. Lukanya sangatlah kecil, sehingga tidak kelihatan. Gigitan liar ini dan lukanya juga sangatlah kecil.
tetapi memiliki racun yang begitu kuat. Otak Carson langsung berpikir jika itu merupakan bekas gigitan ular berbisa. "Apakah kamu tadi digigit oleh ular?" Dia merasa sangat marah, tetapi dia berusaha untuk menenangkan dirinya dan berkata lagi kepada Arila. "Apakah kamu melihat wujud ular itu?" tanya Carson. "Aku tidak tahu." Arila menggeleng-gelengkan kepalanya. Otaknya sangatlah buram. Jika dia tadi benar-benar melihat ular itu dengan sangat jelas, tetapi dalam waktu ini dia pasti sudah melupakannya. Carson mendudukkan Arila di tempat yang lebih mudah untuk bergerak, merobek kemejanya dan mengikatkannya erat-erat pada kaki Arila, mencegah racun tersebar. Carson tidak berpikir panjang lagi, mengangkat sedikit kaki Arila, menundukkan kepalanya menuju luka Arila, dan dengan cepat menggigitnya dan memuntahkan darah hitam dari mulutnya. "Carson, jangan seperti ini. Aku tidak ingin kamu terkena masalah." Arila menggeleng-gelengkan kepalanya, berpikir ingin menarik kakinya, tetapi dia tidak berdaya. Tenaganya terlalu kecil dan tenaga Carson sangatlah kuat. Dia sama sekali tidak bisa bergerak. "Tidak usah bergerak sembarangan. Di dalam mulutku tidak ada luka. Tidak akan terjadi masalah apa-apa," Carson berkata ringan, dan sekali lagi menundukkan kepalanya, menghisap luka Arila, dan sekali lagi mengeluarkan darah hitam dalam mulutnya. "Carson, jangan seperti ini." Arila menyebutkan namanya dengan ringan, merasa terharu dan mengeluarkan air mata. "Jangan menangis." Carson membantu dia menghapus air matanya, melanjutkan mengeluarkan racun dari tubuhnya. "Carson, sebenarnya banyak hal yang ingin Arila katakan kepada Carson, tetapi pandangannya semakin lama semakin buram. Semua hal yang ingin dia katakan sudah sepenuhnya dia lupakan. Beberapa saat, dia seperti melihat begitu banyak orang. Melihat ibunya yang sudah meninggal, melihat Jessa, melihat Evander. Mereka seperti sedang melambaikan tangan kepadanya, seperti memanggil dia untuk mengadakan pesta bersama mereka. "Kalian tidak usah menahanku. Aku tidak akan pergi dengan kalian." Arila menggunakan tenaga, menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia tidak ingin mengikuti mereka. Dia hanya ingin berada di samping Carson, berada di samping Rila kecil. Dia sudah meninggalkan Carson dan Rila selama 3 tahun. Sudah melewati pertumbuhan Rila, melewati Carson. Dia melewati begitu banyak hal. Maka dari itu, sekarang dia sama sekali tidak ingin meninggalkan mereka. Dia ingin tinggal di sisi ayah dan anak itu, menemani mereka melewati hari. "Arila, kamu harus bangun. Tidak boleh tertidur. Apakah kamu tahu itu?" kata Carson sambil memuntahkan darah hitam yang berada di mulutnya, dengan sekuat tenaga mengguncang-guncang bahu Arila. "Tetapi aku sangatlah ngantuk. Ingin tidur sebentar." Otak Arila sudah dipenuhi oleh kabut. Sudah hampir tidak bisa mendengar suara Carson. Di depan matanya semua adalah kepingan-kepingan hitam, seperti hari sudah malam. Carson mengerti jika racun dari ular tersebut sudah pasti menjalar ke dalam tubuh Arila. Takutnya jika dia sudah tertidur, dia akan sulit untuk bangun lagi. Carson memutar otaknya, berusaha menggunakan nada suara yang ringan kepada Arila. "Arila, kamu bilang Rila kita saat ini sedang melakukan apa?" "Rila kecil," menyebut Rila. Dalam sesaat Arila mendapat semangatnya kembali. "Rila kita pasti sedang bermain petak umpet dengan Abang Hanselnya. Jika orang yang bermain petak umpet sangat banyak, maka permainan itu barulah akan menjadi semakin menyenangkan.
Jika saja Rila kecil memiliki adik lagi, maka akan sangat bagus. Apakah kamu berpikir ingin memberikannya beberapa adik kepada Rila? Carson tahu jika Arila selalu menyukai anak-anak. Dia dulu pernah berkata, jika sedikitnya dia ingin melahirkan 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Nantinya jika terjadi sesuatu pada anak-anak, mereka bisa saling membantu. Ya, aku ingin melahirkan banyak anak untukmu. Ingin memberikan teman bermain yang banyak untuk Rila. Tetapi, berkata sampai di sini, semangat Arila tiba-tiba meredup. Tetapi Rila sepertinya tidak menyukai mempunyai adik. Carson sekali lagi mengeluarkan darah hitam dari kaki Arila dan berkata, Rila kecil bukannya tidak menyukai memiliki adik. Dia hanya banyak mendengarkan perkataan orang, dan dia mempercayainya. Dia mengira jika dia memiliki adik, ayah dan ibunya tidak akan menyayanginya lagi. Hanya dengan membiarkan dia tahu, jika sudah memiliki adik nanti, ayah dan ibunya masih tetap akan menyayanginya. Dia begitu pintar. Arila kita pasti akan menerima mempunyai adik.